Sebelum saya mulai bercerita, tolong klik like dan subscribe ya. Terima kasih. Bayangan di gedung DPR, misteri yang mencekam. Saya berdiri di sudut ruangan konferensi gedung DPR, lampu redup menyala dengan gemetar, seolah tahu sesuatu yang saya tidak. Udara terasa berat, seperti ada tangan tak kasat mata yang menekan dada saya. Jam dinding tua menunjukkan tengah malam, pukul 12, waktu yang selalu bikin bulu kuduk berdiri, terutama di tempat sebersejarah dan penuh rahasia seperti ini. Gedung DPR, yang biasanya ramai dengan suara debat politik dan langkah kaki para wakil rakyat, kini hening. Tetapi hening itu penuh dengan bisikan-bisikan yang tak jelas asalnya. Saya, Reza Arab, seorang YouTuber horor yang sudah dikenal lewat channel Reza Arab Horror dengan lebih dari 5 juta subscriber, sedang mengambil risiko terbesar dalam karir saya. Bersama saya ada 3 teman, Della Dartian, aktris dan influencer yang baru-baru ini viral karena video reaksi horornya di TikTok. Raffi Ahmad, selebritas multitalenta yang penasaran dengan dunia gaib setelah pengalaman aneh di rumah tua di Bandung, dan Baim Wong, YouTuber dan pengusaha yang selalu mencari konten baru untuk channelnya. Meskipun ia sering mengaku takut setengah mati dengan hal-hal berbau hantu, kami di sini karena rumor yang beredar di kalangan staf gedung DPR, ada penampakan hantu di lantai 3, dekat ruang sidang utama. Cerita itu mulai viral di X dan TikTok setelah seorang cleaning service bernama Mbak Siti mengunggah video pendek, tangan pucat dan berlumuran darah terlihat di sudut kamera, lengkap dengan suara erangan yang mencekam. Video itu sudah ditonton lebih dari 10 juta kali dalam seminggu, dan hashtag hantu DPR menjadi trending di seluruh platform media sosial. Saya tahu, jika kami berhasil merekam sesuatu di sini, video ini bisa menjadi yang terbesar dalam karir kami, atau justru akhir dari segalanya. Kalian yakin mau lanjut? Bisik Della, suaranya gemetar. Matanya yang biasanya tajam kini penuh ketakutan, meskipun ia sudah terbiasa berakting di film horor. Aku baca di X, ada yang bilang staf pernah lihat bayangan hitam di koridor. Dan, katanya, hantu itu dulunya anggota DPR yang meninggal misterius. Tenang, Del, jawab Raffi, mencoba terlihat percaya diri, tapi jari-jarinya yang memegang kamera masih gemetar. Kita cuma perlu rekam bukti, bikin konten, terus kabur. Baim, kamu bawa apa? Garam, air suci, atau apa? Baim menghela napas, membuka tasnya. Semua ada, bro. Garam, kemenyan, bahkan doa-doa yang aku download dari YouTube. Tapi jujur, aku mulai nyesel ikut ini. Gedung ini terlalu creepy. Saya mengangguk, memegang tripod dengan erat. Kita sudah di sini. Kalau nggak sekarang, kapan lagi? Video horor viral terbaru di YouTube, seperti penampakan di rumah sakit jiwa, milik channel Horor Indonesia, mengandalkan suasana gelap, suara aneh, dan plot twist tak terduga. Kita harus buat yang lebih seram, lebih real. Kami berjalan menuju koridor lantai 3, langkah kaki kami bergema di lantai marmer yang dingin. Cahaya kuning samar dari lampu neon di langit-langit berkedip-kedip, seolah ada gangguan listrik. Di sudut, sebuah lukisan wajah seorang pria tua, katanya mantan ketua DPR dari dekade 80-an, menatap kami dengan mata yang terasa hidup. Della berbisik, aku ngerasa dia ikut gerak, Res. Saya memutar kamera, mencoba menangkap suasana. Tiba-tiba, suara seperti jeritan pelan, tapi terdengar dari jauh, menggema di koridor. Raffi menjerit, apa itu? Baim langsung menyemprotkan air suci ke arah suara, sementara Della merekam dengan ponselnya, wajahnya pucat pasi. Tenang,
Ini mungkin angin, kataku, meskipun jantung saya berdegup kencang. Tapi saya tahu, ini bukan angin biasa. Suara itu terdengar seperti seseorang atau sesuatu memohon tolong, tapi dengan nada yang penuh amarah. Kami sampai di ruang sidang utama, sebuah ruangan besar dengan kursi-kursi kosong berjajar rapi. Di tengah, meja panjang tempat para wakil rakyat biasa berdebat tampak kosong. Tapi ada sesuatu yang aneh, bayangan hitam di sudut ruangan bergerak perlahan seperti asap yang hidup. Della menjerit, "Itu apa, Res?" Aku nggak mau lanjut. Saya memutar kamera ke arah bayangan, tapi tiba-tiba layar monitor hitam dan suara jeritan keras menggema dari ponsel Raffi. "Aku nggak rekam apa-apa, bro. Ini nggak benar." Raffi panik, melempar ponselnya ke lantai. Pada layar, terlihat wajah pucat dengan mata bercahaya hijau, mulut terbuka lebar dengan gigi tajam, mirip hantu di video viral, penampakan di hutan Kalimantan yang baru-baru ini tembus 20 juta views di YouTube. Baim berbisik, "Ini nggak main-main, Res. Kita harus kabur sekarang." Tapi sebelum kami bisa bergerak, lampu mati total. Kegelapan menyelimuti kami, hanya suara napas kami yang terdengar, dan suara tawa kecil, pelan, tapi menusuk tulang. Della menangis, "Ini bukan lelucon, Res. Aku ngerasa ada yang pegang pundakku." Saya meraih senter, menyorotkan ke arah Della, dan terlihat jelas, tangan pucat, berlumuran darah, menggenggam bahunya. Della pingsan seketika, jatuh ke lantai dengan tubuh gemetar. Raffi dan Baim berteriak, sementara saya hanya bisa membeku, kamera masih menyala, merekam segalanya. "Siapa kamu?" teriakku ke kegelapan, tapi jawaban yang saya dapatkan adalah jeritan mengerikan yang membuat telinga berdenging. Bayangan hitam itu kini lebih jelas, bentuk manusia, tapi dengan wajah yang tidak utuh, mata kosong, dan mulut yang terus menganga. Suara itu berbisik, "Kalian tidak seharusnya di sini." Bagian kedua, kegelapan yang hidup. Kegelapan di ruang sidang utama gedung DPR terasa seperti hidup. Senter di tangan saya bergetar, cahayanya redup, seolah daya baterai tersedot oleh sesuatu yang tak kasat mata. Raffi dan Baim berteriak panik, berlomba-lomba menarik Della yang pingsan dari lantai. Tangan pucat yang tadi menggenggam bahu Della kini lenyap, tapi jejak darah segar tersisa di kain baju Della. Darah yang tidak masuk akal, karena kami semua tahu Della tidak terluka. "Sini, bawa keluar," teriak Baim, suaranya penuh ketakutan. Tapi setiap langkah kami dihentikan oleh suara langkah kaki yang berat, berderit di lantai marmer, meskipun kami tidak melihat siapapun. Raffi menoleh ke belakang, wajahnya pucat. "Reza, aku lihat bayangan itu ikut kita." Saya memutar kamera, mencoba menangkap apa yang Raffi lihat. Di layar, terlihat bayangan hitam itu berdiri di sudut ruangan, tapi kini bentuknya lebih jelas, seorang pria tua dengan jas hitam robek-robek, wajah pucat-pucat dengan mata bercahaya hijau, dan mulut yang menganga lebar, menampakkan gigi-gigi tajam seperti di video viral, penampakan di hutan Kalimantan yang baru-baru ini memicu gelombang ketakutan di YouTube. Tapi yang lebih mengerikan, wajah itu tampak familiar. Mirip dengan lukisan di koridor, mantan ketua DPR dari dekade 80-an, Pak Sudarsono. "Sudarsono," bisikku, suara saya hampir hilang. Nama itu muncul di benak saya setelah membaca postingan di X sebelum kami datang. Cerita tentang Pak Sudarsono yang meninggal secara misterius di gedung DPR pada tahun 1987. Katanya, ia tewas karena skandal korupsi besar, tapi ada rumor bahwa ia dibunuh oleh sesama anggota DPR untuk menutup mulutnya.
Sejak itu, staf sering mendengar suara debat keras di malam hari, meskipun ruangan kosong. "Reza, cepat, lampu mati lagi," teriak Baim sambil menyemprotkan air suci ke segala arah. Tapi air suci itu justru membuat suara tawa kecil itu semakin keras, seperti anak kecil yang mengejek kami. Della, yang tadi pingsan, tiba-tiba terbangun dengan mata terbuka lebar, tapi pupilnya kosong, seperti dimasuki sesuatu. "Kalian harus pergi," bisik Della dengan suara yang bukan miliknya, suara serak dan penuh dendam. Raffi menjerit, "Della, bangun. Ini bukan kamu." Ia mencoba menampar wajah Della, tapi tangan Della tiba-tiba menggenggam lengan Raffi dengan kekuatan yang tak manusiawi. "Kalian tahu rahasia ini?" Suara Della berubah menjadi lebih dalam, seperti gema dari lubang hitam. "Kalian harus bayar." Saya mundur. Kamera masih menyala, merekam segalanya. Di layar, saya melihat bayangan Pak Sudarsono kini berdiri di belakang Della, wajahnya menggantung di atas bahu Della, mata hijaunya menatap langsung ke lensa kamera. "Reza Arab," bisik hantu itu, suaranya langsung masuk ke telinga saya, meskipun mulutnya tidak bergerak. "Kamu tahu, bukan? Kamu tahu siapa yang membunuhku?" Saya membeku. Apa yang dimaksud hantu itu? Saya hanya tahu cerita dari X dan TikTok, tidak lebih. Tapi ada sesuatu di dalam ingatan saya, sebuah postingan lama di X yang saya baca beberapa bulan lalu, tentang dokumen rahasia di gedung DPR yang memuat nama-nama pelaku korupsi, termasuk nama Pak Sudarsono. Apakah hantu ini mengira saya tahu lebih banyak? Baim menarik Raffi dan Della, berlari ke arah pintu keluar, tapi pintu itu tiba-tiba terkunci rapat. Suara jeritan para anggota DPR dari masa lalu, debat keras, tuduhan, dan tangisan menggema di ruangan, seolah kami dibawa kembali ke malam kematian Pak Sudarsono. Raffi berlutut, tangannya gemetar, mencoba membuka pintu dengan kunci cadangan, tapi kunci itu meleleh di tangannya seperti terkena panas yang tidak terlihat. "Reza, kita nggak bisa keluar," teriak Baim, suaranya penuh kepanikan. "Ini perangkap." Saya memutar kamera ke arah Della, yang kini berdiri dengan tubuh kaku, wajahnya kosong, tapi mulutnya bergerak, mengucapkan kata-kata yang tidak masuk akal. "Dokumen di brankas, lantai bawah, kalian harus tahu." Lalu, Della pingsan lagi, jatuh ke lantai dengan suara yang memilukan. Saya tahu ini bukan Della lagi. Sesuatu atau seseorang menguasai tubuhnya. Bayangan Pak Sudarsono kini semakin dekat, wajahnya hanya beberapa sentimeter dari kamera saya. "Temukan dokumen itu," bisiknya, suaranya seperti desingan angin. "Atau kalian semua akan seperti saya." Lampu menyala kembali, tapi kini ruangan berubah. Kursi-kursi sidang berantakan, meja penuh dengan darah kering, dan di sudut, sebuah brankas tua berdiri terbuka, menyisakan dokumen-dokumen berdebu. Raffi, Baim, dan saya saling memandang, bingung. Apa yang terjadi? Apakah ini ilusi? Atau kami benar-benar terjebak di dunia lain? Rahasia Raffi. Kami memutuskan untuk mencari brankas itu, meskipun ketakutan mengguncang tubuh kami. Saya membawa Della, yang masih pingsan, sementara Raffi dan Baim membawa senter dan garam untuk perlindungan. Di perjalanan ke lantai bawah, kami melewati koridor panjang yang penuh dengan lukisan-lukisan tua. Tiba-tiba, Raffi berhenti, wajahnya pucat seperti kertas. "Reza, aku harus bilang sesuatu," katanya, suaranya bergetar. Aku pernah dengar cerita ini dari ayahku. Ayahku dulu kerja di gedung DPR, dan dia bilang Pak Sudarsono dibunuh karena menemukan dokumen korupsi yang melibatkan keluarga besar,
termasuk keluargaku. Saya membeku. Maksudmu apa, Raffi? Kamu tahu soal ini tapi nggak bilang? Raffi menunduk, air mata mengalir di wajahnya. Aku nggak yakin, Res. Aku kira ini cuma rumor. Tapi sekarang, aku takut hantu itu ngincar aku. Della bilang, kalian harus bayar. Mungkin maksudnya aku. Baim menatap Raffi dengan kaget. Bro, kalau benar begitu, kenapa kita nggak kabur aja? Kita nggak perlu dokumen itu. Tapi sebelum Raffi bisa menjawab, suara tawa kecil itu kembali menggema, kali ini lebih dekat. Dari ujung koridor, bayangan Pak Sudarsono muncul lagi, tapi kali ini ditemani bayangan lain, seorang wanita berpakaian putih, wajahnya pucat, dan rambutnya berantakan. Kalian semua berdosa, bisik wanita itu, suaranya seperti desahan angin malam. Raffi, kamu tahu kebenaran. Dokumen dan dendam. Kami berlari ke lantai bawah, menuju ruang arsip yang penuh debu dan dokumen tua. Brankas itu ada di sudut, terbuka seperti yang kami lihat di ruang sidang. Di dalamnya, ada segepok kertas kuning berisi catatan tangan Pak Sudarsono tentang skandal korupsi besar pada tahun 1987. Nama-nama terkenal muncul, termasuk nama keluarga Raffi yang ternyata terlibat dalam penggelapan dana proyek nasional. Aku nggak tahu, Reza. Aku nggak tahu, teriak Raffi sambil membaca dokumen itu. Tapi sebelum kami bisa bereaksi, lampu mati lagi dan suara jeritan mengerikan menggema. Bayangan Pak Sudarsono dan wanita berpakaian putih itu kini berdiri di depan kami, wajah mereka penuh amarah. Kalian harus membayar, teriak mereka bersama, suara mereka bergema di ruangan. Tiba-tiba, Della bangun, mata hijaunya bercahaya seperti hantu. Raffi, kamu harus mati untuk menebus dosa ayahmu. Della melangkah ke arah Raffi, tangannya terjulur dengan kuku panjang yang berlumuran darah. Raffi mundur, tapi dinding di belakangnya menghentikan langkahnya. Saya berteriak, Della, bangun. Ini bukan kamu. Tapi Della hanya tersenyum, senyum yang bukan miliknya, senyum Pak Sudarsono. Kalian semua terjebak di sini sampai kebenaran terungkap. Saya juga terlibat. Saat kami berusaha melarikan diri, saya tiba-tiba teringat sesuatu, postingan di X yang saya baca beberapa bulan lalu, yang saya anggap remeh. Postingan itu bilang ada anggota keluarga saya yang juga terlibat dalam skandal itu, sebagai pengacara yang membantu menutup kasus Pak Sudarsono. Jantung saya berhenti. Apakah hantu ini juga mengincar saya? Bayangan Pak Sudarsono tiba-tiba berbalik menghadap saya, wajahnya hanya beberapa sentimeter dari wajah saya. Reza Arab, kamu juga berdosa. Keluargamu, mereka yang menghapus bukti kematianku. Saya mundur, kamera terjatuh dari tangan saya. Raffi, Baim, dan Della, yang kini kembali sadar tapi ketakutan, berlari menuju pintu keluar. Tapi pintu itu tidak lagi terkunci, sebaliknya, kami menemukan diri kami di koridor yang sama, seperti terjebak dalam lingkaran tak berujung. Lingkaran kegelapan. Koridor gedung DPR terasa seperti lubang hitam yang menelan kami. Setiap langkah kami membawa kami kembali ke titik awal, ruang sidang utama dengan kursi-kursi berantakan dan meja penuh darah kering. Senter saya berkedip-kedip, cahayanya semakin redup, seolah baterai tersedot oleh kekuatan gaib yang menguasai tempat ini. Raffi, Baim, dan Della berlari di samping saya, napas mereka berat, wajah pucat-pucat dengan ketakutan yang tak bisa disembunyikan. Reza, kita nggak akan keluar kalau kita nggak selesain ini, teriak Baim, suaranya serak karena ketakutan. Ia menggenggam garam di tangannya, menyemprotkan ke segala arah,
Tapi garam itu hanya jatuh ke lantai tanpa efek apapun. Della, yang baru sadar dari penguasaan hantu, menangis terseduh-seduh, tangannya gemetar memegang ponselnya. Aku nggak mau mati di sini, Res. Aku nggak mau. Raffi, yang kini terlihat hancur karena pengakuan tentang keluarganya, berbisik. Reza, kalau keluargamu juga terlibat, berarti kita emang nggak bisa kabur. Hantu ini nggak akan puas sampai kita bayar dosa mereka. Saya merasa jantung saya berhenti sejenak. Apa yang Raffi katakan benar? Apakah hantu Pak Sudarsono dan wanita berpakaian putih itu yang kami duga istri Pak Sudarsono, Bu Ratna, benar-benar mengikat kami di sini untuk menebus dosa keluarga kami? Saya teringat postingan di X yang saya baca beberapa bulan lalu. Ayah saya, seorang pengacara terkenal, pernah menangani kasus korupsi di gedung DPR pada tahun 1987. Katanya, ia membantu menghapus dokumen penting untuk melindungi kliennya, termasuk keluarga Raffi. Apakah ini alasan hantu ini mengincar kami? Tiba-tiba, suara jeritan mengerikan menggema dari ujung koridor, suara yang bukan manusia, tapi seperti gabungan tangisan dan tawa gila. Bayangan Pak Sudarsono dan Bu Ratna muncul di depan kami, wajah mereka dipenuhi darah kering, mata bercahaya hijau menyala seperti api. Kalian tahu rahasia kami, teriak Pak Sudarsono, suaranya mengguncang dinding. Kalian harus mengungkapkan kebenaran, atau tetap terjebak di sini selamanya. Bu Ratna, yang wajahnya pucat dengan rambut hitam berantakan menutupi separuh wajahnya, menambahkan dengan bisikan yang menusuk tulang, dokumen itu, kalian harus publikasikan. Kalian adalah saksi terakhir kami. Saya memutar kamera, mencoba merekam wajah mereka, tapi layar tiba-tiba hitam, dan suara tawa kecil itu kembali terdengar, kali ini dari dalam kepala saya. Reza, kamu takut, bukan? Bisik suara itu langsung ke pikiran saya. Saya merasa kepala saya pusing, tangan saya gemetar, dan kamera jatuh ke lantai, retak pecah. Pertempuran dengan bayangan. Kami berlari ke ruang arsip lagi, mencari dokumen yang disebutkan hantu itu. Brankas tua di sudut ruangan masih terbuka, dan di dalamnya, kami menemukan segepok kertas kuning berdebu, catatan tangan Pak Sudarsono tentang skandal korupsi besar pada tahun 1987. Nama-nama besar terpampang jelas, keluarga Raffi, keluarga saya, dan beberapa politikus terkenal yang masih aktif hingga 2025. Ada juga surat dari Bu Ratna yang mengaku dibunuh oleh komplotan itu karena mencoba membocorkan kebenaran. Kita harus upload ini ke YouTube, teriak Raffi, suaranya penuh harapan. Ia membuka ponselnya, tapi sinyal hilang total. Gedung ini nggak ada koneksi, bro. Kita nggak bisa keluar. Baim, yang biasanya ceria, kini tampak putus asa. Kalau begini, kita mati aja di sini. Res, ini nggak benar, ini nggak benar. Tapi saya tahu ini bukan akhir. Saya ingat video horor viral terbaru di YouTube, penampakan di rumah sakit jiwa, yang menampilkan klimaks dengan suara aneh, efek visual mencekam, dan narasi yang tiba-tiba berubah. Pemirsa tidak menyangka bahwa hantu itu sebenarnya mencari penebusan, bukan dendam murni. Saya memutar otak. Apa yang diinginkan hantu ini sebenarnya? Saat itu, Della, yang tadi diam, tiba-tiba berbicara dengan suara tenang, tapi penuh misteri. Reza, aku lihat sesuatu. Di sudut ruangan, ada cahaya putih. Kami menoleh, dan memang ada cahaya putih samar di sudut ruang arsip seperti portal. Tapi sebelum kami mendekat, bayangan Pak Sudarsono dan Bu Ratna muncul lagi, kali ini lebih besar dan lebih mengerikan. Wajah mereka berubah, kulit mereka meleleh,
Mata mereka menyala terang, dan tangan mereka terjulur dengan kuku panjang yang berlumuran darah. "Kalian tidak boleh pergi!" teriak mereka. Suara mereka bergema seperti ribuan orang marah. Saya mengambil dokumen, berlari menuju cahaya putih, diikuti Raffi, Baim, dan Della. Tapi saat kami hampir sampai, bayangan itu menyerang. Tangan pucat Pak Sudarsono menggenggam leher Raffi, sementara Bu Ratna menarik kaki Baim. Della menjerit, "Reza, cepat, upload dokumen itu." Dengan tangan gemetar, saya membuka ponsel, tapi sinyal masih hilang. Tiba-tiba, saya ingat, X, banyak pengguna X yang berbagi konten seram dengan hashtag hantu DPR. Saya membuka aplikasi X di ponsel, dan ternyata ada koneksi lemah. Dengan cepat, saya memindai dokumen itu, mengunggahnya dengan caption, "Hantu DPR kebenaran mesti terungkap, misteri di gedung DPR terbuka." Saat dokumen terunggah, suara jeritan hantu itu berubah, dari marah menjadi damai, seperti napas panjang yang lega. Bayangan Pak Sudarsono dan Bu Ratna perlahan memudar, wajah mereka berubah menjadi senyum tipis, seolah mereka akhirnya menemukan kedamaian. "Terima kasih," bisik mereka, sebelum lenyap sepenuhnya. Cahaya putih di sudut ruangan membesar, dan kami terhisap ke dalamnya, kembali ke koridor normal gedung DPR, dengan lampu menyala terang dan suara tak kasat mata yang hilang. Della, Raffi, dan Baim terbangun, bingung, sementara saya memegang ponsel, melihat notifikasi di X. Postingan saya sudah viral, dengan lebih dari 1 juta retweet dan 500.000 like dalam hitungan menit. Hashtag hantu DPR menjadi trending nomor 1 di Indonesia. Penebusan dan bayangan baru. Kami berpikir semuanya sudah selesai, tapi saat kami keluar dari gedung DPR, saya merasa ada yang aneh. Di layar ponsel, saya melihat notifikasi X baru, komen aneh dari akun tanpa foto profil. "Kalian belum selesai, ada yang lain di sana." Saya menoleh ke belakang, dan di jendela gedung DPR, saya melihat bayangan baru. Seorang anak kecil berpakaian putih menatap kami dengan mata kosong. Suara bisik pelan terdengar di telinga saya, "Kalian membuka rahasia, tapi ada lebih banyak lagi yang tersembunyi." Della berbisik, "Reza, apa itu?" Saya tidak menjawab, hanya diam. Kamera di tangan saya menyala lagi, siap merekam petualangan baru. Di layar X, hashtag hantu Pranakekel mulai muncul, dan saya tahu ini belum selesai. Misteri gedung DPR baru saja dimulai. Sebelum saya mulai bercerita, tolong klik like dan subscribe ya. Terima kasih.